Kalau gitu kalian setuju nggak dengan statement child free ini bikin awet muda? Sebenarnya kurang setuju ya, karena banyak tuh emak-emak yang masih cantik gitu, masih awet muda ya, walaupun anaknya Mom banyak. ya. Iya, betul. Jadi gimana nih Mariska, menurut kamu bener nggak kalau misalnya nggak punya anak tuh bikin awet muda? Nggak juga sih ya Kak, soalnya kan kita tuh punya, setiap umur itu ada beban masing-masing, dan manusia pasti bertambah tua ya. Cuman bisa kita cegah penuaannya gitu dengan pola hidup sehat, terus juga dengan olahraga, terus gimana kita me time, kita ikut-ikut segala macam hal yang positif, punya hobi gitu sih Kak, menurut aku. Oke, nah kalau misalnya buat Kak Afifah sendiri gimana? Setuju nggak kalau orang bilang tuh nggak punya anak ini bikin jadi cepet tua? Kalau aku sendiri sih nggak setuju ya, karena menurut aku pribadi itu tergantung gimana kita mengatur waktu sih. Kayak misalnya pagi itu kita skincare, misalnya contohnya dengan skincare, menyempatkan waktu sebelum anak bangun, gitu kita tetap bisa kok kayak gitu. Jadi lebih ke time managementnya kali ya? Bener-bener. Terus yang penting kita juga enjoy melakukan itu, kita bersyukur ngeliat anak tuh seneng gitu loh. Jadi jangan dianggap beban. Bener-bener. Jadi kayak nggak, ya itu sih yang bersyukur itu tadi, nggak bikin cepet tua itu. Untuk masing-masing decision yang kalian bikin, Kak Mariska dengan child free-nya, terus Afifah dengan mau punya anak, apa value hidup yang kalian dapetin dari sini? Kalau aku sih hidup jadi lebih berwarna ya, yang jelas. Jadi kayak kita punya semangat baru, kita berusaha untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang misalnya nih sebelum nikah kita bangunnya siang, atau kita malas makan atau dan lain-lain. Nah, ketika punya anak nih beda. Kita harus benar-benar disiplin gitu loh. Apalagi kan kita jadi contoh buat anak kita ya. Jadi kita ada motivasi untuk jadi lebih baik gitu setiap harinya. Kalau Kak Mariska sendiri gimana? Apa value yang dirasakan setelah memutuskan bersama pasangan buat child free itu apa? Kalau aku ya, aku lebih punya waktu berdua dengan suami gitu. Jadi quality time lebih banyak. Terus aku bisa melakukan banyak hal yang aku sebelumnya belum pernah aku capai gitu. Kayak misalnya aku bisa ikut MasterChef gitu kan. Jadi mungkin ya kalau punya anak kita bakal mikir ninggalin anak karantina gitu kan, pasti nggak tega gitu kan. Terus aku juga bisa ngelakuin hal-hal yang dulu belum pernah aku lakuin gitu kan. Kayak misalnya sering demo masak di mana, terus bikin konten masak di mana gitu, keluar kota segala macem. Jadinya aku bisa lebih mengejar cita-cita sih. Soalnya kalau aku mikir kalau misalnya aku punya anak, nanti anak aku itu akan dibebani sama cita-citaku yang gak kesampaian. Jadi aku akan nge-push anak aku buat, oh lu harus kayak emak lu ya, kayak gini ya. Lu harus bisa gini. Nanti gue akan menjadikan anak itu sebagai sasaran gue gitu. Gue gak mau gitu. Nah, tapi berarti kan keputusan untuk punya anak maupun child free ini ada plus minusnya ya. Kalau gitu kalian setuju nggak dengan statement child free ini bikin awet muda? Sebenarnya kurang setuju ya, karena banyak tuh emak-emak yang masih cantik gitu, masih awet muda ya, walaupun anaknya banyak. Ya? Iya, betul. Tapi mungkin kalau misalnya child free, kita akan lebih punya banyak waktu luang untuk me time, untuk perawatan segala macem. Uangnya mungkin kalau misalnya emak-emak lain beli buat susu anak, mungkin kita bisa buat skincare gitu. Bisa untuk ke salon segala macam, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau aku kurang setuju sih. Kalau aku pribadi, awet muda itu nggak dipengaruhi atau kita punya anak atau enggak, kita menikah atau enggak, kita melakukan satu hal atau enggak, itu tuh menurut aku nggak berpengaruh sih. Nah ini buat Kak Mariska, apa sih alasannya untuk memilih child free? Alasannya ya, yang pertama itu karena inner child ya, bahasa zaman sekarang itu. Jadi aku tuh punya hubungan dengan orang tua yang tidak terlalu dekat gitu. Jadi mereka sih baik gitu, tapi kayak bukan keluarga yang hangat, terus bukan yang komunikasinya lancar gitu loh Kak. Kayak misalnya, oh mau apa, sini-sini ngomong sama mama gitu, enggak gitu. Jadi kayak tiap hari tuh kayak langsung aja gitu, kalau mau marah gitu. Jadi aku nggak tahu jadi orang tua yang baik tuh kayak gimana gitu, dan itu membentuk aku ketika dewasa, nggak dewasa sih, waktu remaja gitu, aku jadi orang yang pemarah gitu. Jadi aku anggapnya kalau misalnya aku punya anak, aku bakal kayak gitu juga. Anak aku pasti aku omel-omelin tiap hari. Terus juga aku kan dididik di keluarga yang emang dari dulu udah sandwich generation gitu ya Kak. Jadi kalau aku dididik itu, anak itu harus balas budi sama orang tuanya. Iya. Jadi kita harus bisa, orang tuanya entah udah tua, udah sakit apa, kita harus rawat. Kita harus ngasih segala macem gitu. Jadi aku mikir
Kayak aku tuh nggak mau nanti anak aku tuh jadi investasi buat orang tuanya, buat aku nggak mau nanti anak aku jadi Merasa jadi terbebani. beban. Iya, gitu. Dan aku jadi pengen memutuskan rantai sandwich generation itu Kak, gitu. Jadi aku pengennya ya udah aku fokus aja, aku merawat orang tua aku juga fokus sama masa depan aku sendiri juga sama suami gitu. Oke, nah tapi faktanya kan kalau di Indonesia namanya jadi perempuan kita punya banyak tuntutan kan. Iya. Dituntut menikah, setelah menikah dituntut punya anak. Nah gimana Kak Mariska menghadapi stigma-stigma yang ada di Indonesia yang kayak gini? Iya pasti banyak omongan sih kayak kenapa sih nggak mau punya anak itu sumber kebahagiaan tahu gini gitu biar nanti pas udah tua ada yang ngurusin gitu kan. Tapi aku tuh nggak setuju sama itu semua gitu kan. Buat apa kalau misalnya punya anak cuma buat diomelin gitu kan, cuman buat buat melanjutkan cita-cita kita yang nggak kesampaian gitu kan. Jadi ya buat apa, kasihan gitu kan. Jadi lebih baik aku memikirkan kebahagiaan aku sendiri dan suami aku sendiri daripada aku mementingkan pendapat orang gitu sih. Kalau Kak Afifah kan menikah dan punya anak ini terbilang terjadi di umur yang cukup muda gitu. Apa itu karena tuntutan? Enggak sama sekali sih. Maksudnya untungnya dari lingkungan aku, baik itu keluarga ya, terutama keluarga sih, nggak ada sama sekali kayak kamu harus nikah muda ya, habis lulus nikah muda, nggak ada. Malahan itu kemauanku sendiri sih Kak. Jadi kayak udah ketemu jodohnya gitu. Dan emang cita-cita aku untuk punya berumah tangga, terus kita punya anak, kayak gitu tuh emang udah mimpi aku gitu. Nah Kak Afifah kan setelah menikah jarak untuk punya anaknya ketika waktu mau punya anak agak lumayan dekat. Itu tuh emang udah ada kesepakatan kah sama suami? Oh kalau gitu enggak sih, enggak. Jadi nggak ada gimana ya, nggak ada kayak direncanakan nanti kita langsung punya anak apa gimana ya, dapat rezeki pas sebulan setelah menikah udah gitu. Padahal itu aja sebenarnya kalau tadi ngomongin child free ya, setelah punya anak suami tuh baru bilang kalau misalnya sebenarnya tuh aku child free loh gitu. Dia kayak gitu karena dia mengakuin nggak begitu dekat dengan anak aku gitu. Kalau misalnya ngobrol sama anak gitu, kalau bermain dan lain-lain sebagainya dia tuh nggak pandai gitulah, nggak pandai kayak gitu. Jadi alasan child free-nya kayak gitu. Terus saya tanyain lagi lah, kenapa kok tiba-tiba kamu mau gitu? Awalnya dia jawab ya karena kamu mau punya anak gitu. Tapi maksudnya alasan yang dari pribadi kamu tuh apa gitu? Karena mungkin balik lagi ya ke kepercayaan itu tadi Kak. Kepercayaan maksudnya kalau di kami tuh punya anak itu gimana ya, sebuah anugerah gitu loh, titipan gitu. Kayak banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang banyak manfaatnya ketika kita tuh punya anak gitu. Nah kalau ke Kak Mariska nih, gimana caranya menjelaskan ke keluarga, khususnya orang tua ketika memutuskan sama pasangan untuk kayaknya kita mau child free nih? Oh, waktu itu berantem sih sama emak saya. Iya. Oh it was Iya. going on. Waktu itu kan gara-gara ada saudara nanya-nanya, terus aku marah, aku berantem sama saudara aku. Jadi waktu itu nyokap juga ajak ngobrol, oh ternyata kamu gak mau punya anak, gitu kan. Alasan yang mereka marah tuh apa? Aku yang marah, iya. Jadi aku marah karena aku ditanyain terus tiap pertemuan keluarga gitu. Tiap Imlek, tiap Natal itu selalu ditanyain, kapan punya anak gitu. Jadi aku sebel dan aku marah, terus aku bilang orang gak mau punya anak gitu. Waktu itu mamaku baru tahu. Terus aku jelasin lah kenapa nggak mau kan. Jadi ya kalau nyokap itu selalu pakai ayat Alkitab ya. Karena manusia harus memenuhi bumi gitu. Terus aku bilang kan udah penuh buminya gitu kan. Kita harus seimbang, maksudnya orang lain punya anak banyak, ya udah kita nggak punya nggak apa-apa gitu menurut aku gitu. Tapi lama-lama mereka bisa terima sih. Oke. Nah itu kan untuk bagaimana menghadapi ke keluarga. Terus gimana caranya menghadapi stigma yang ada di lingkungan sosial tentang apalagi kalau child free pasti banyak kritiknya dong. Kalau misalnya teman-teman aku ya, sekeliling aku sih orangnya santai-santai ya Kak. Jadi kayak banyak kan open minded gitu dan nggak rese gitu. Kayak mereka misalnya, oh ngerti sih emang sih punya anak sekarang susah ya gitu. Anak sekarang susah dijaga gitu, banyak pelecehan anak, banyak pembunuhan anak, penculikan gitu-gitu. Mereka ngerti gitu. Emang nggak gampang besarin anak zaman sekarang, biayanya mahal sekolahnya, iya kan. Kalau sakit mahal gitu-gitu. Nah kalau buat Kak Afifah sendiri gimana nih tuntutannya dalam membesarkan anak? Ada apalagi nggak, maksudnya udah punya anak satu dituntut lagi nggak sama orang-orang kalau mana adiknya sih kecil atau apa?
Kalau itu sih kayaknya udah jadi budaya ya. Kayaknya itu udah pasti sih, tapi kalau aku pribadi nggak ambil pusing. Sama sekali nggak ambil pusing. Aku dan suami pun nggak ambil pusing. Misalnya, ayo dong nambah anak lagi, entah itu dari keluarga, dari orang tuanya suami atau dari orang tua aku sendiri. Ayo dong nambah anak lagi 2 atau 3 gitu. Kita ya bilang aja belum sanggup, belum siap gitu, tapi nggak kita ambil hati sih. Dalam membesarkan anak yang sekarang usianya mau 2 tahun ini, apa tuntutan yang harus dihadapi gitu loh? Yang kamu hadapi selama ini apa? Kalau tuntutan mungkin tanggung jawab ya. Tanggung jawab kalau punya anak tuh pasti ya kita harus tanggung jawab kan. Tanggung jawabnya tuh ya banyak, secara finansial, terus secara kita mental juga. Ketika mengurus anak kan otomatis kita harus, istilahnya kalau ibu-ibu sekarang harus waras kan ya. Nah kita harus happy dulu kan jadi ibu itu kan. Mungkin itu sih, jadi lebih harus pintar-pintar mengontrol waktu, mengontrol emosi, meredam emosi itu seperti apa. Nah kalau buat Kak Mariska, dengan keputusan buat child free, berarti kan ini sama dengan keputusan sama pasangan bahwa kita akan berdua till the end of the world, begitu kan. Pernah ada rasa takut nggak sih yang datang kalau nanti amit-amit jabang bayi salah satu dari kalian pergi duluan gitu, meninggal duluan, terus sama siapa? Normalnya pasti ada ya perasaan takut gitu, bahkan aku sempat berdoa, ya Allah semoga aku nggak jadi janda gitu, jadi lebih baik aku yang meninggal duluan gitu. Iya gitu. Cuman kalau untuk masa tua aku mikirnya kayak kan kita bisa bayar orang untuk ngurusin kita gitu kan. Karena anak itu kan bukan investasi, bukan orang yang harus jagain kita sampai tua karena punya kehidupan masing-masing juga gitu. Bahkan ada orang juga yang udah punya anak itu nggak mau ngurus orang tuanya. Jadi kita nggak bisa tuh ngandelin anak gitu. Jadi yang mau bertanggung jawab untuk kita sendiri ya hidup kita ya kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku kayak untuk masa tua mungkin kita bisa nantinya bayar orang untuk ngurusin kita, bayar pembantu kah atau suster gitu, atau mungkin kita masuk ke panti jompo gitu sih. Kalau menurut aku masuk ke panti jompo itu bukan hal yang hina loh Kak gitu. Kalau itu aku setuju sih Kak. Iya. Maksudnya kita nggak menjadikan anak tuh investasi kayak gitu. Aku pun beranggapan kalau misalnya nanti misalnya kita tua nih, terus anak meninggalkan kita, entah itu menikah ataupun dia ingin merantau, bekerja atau studi, melanjutkan studi kayak gitu, ya itu hak dia gitu. Dibebaskan Iya, ya, karena tugas kita cuman mendidik dia sampai dia siap untuk iya. keluar sendiri, udah ready untuk menghadapi dunia. Benar, tapi kemudian benar. nanti decisionnya dia mau jadi seperti apa, Betul. asal jangan kriminal aja. Iya, iya, benar. Asal nggak merugikan orang lain Bener, ya. as long as they are happy sih kayaknya ya. Kak Mariska, nah kalau dengan keputusan buat child free ini kan, teman-teman yang lain kan belum tentu juga child free nih. Terus mereka juga ngomonginnya kalau circle-circle terdekat tuh pasti kayak lagi ngomongin perkembangan anakku udah tumbuh gigi atau apa-apa gitu. Sementara Kak Mariska tidak merasakan hal itu. Nah itu gimana? Dukungan dari teman-teman terdekatnya, dari circle-nya mungkin, atau keluarga juga bisa. Ada perubahan nggak yang dialamin? Enggak sih ya, sebenarnya aku bukannya benci anak-anak gitu, malah aku suka sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya tahu kabar anak-anak dari temen aku ya nggak apa-apa, aku seneng gitu. Malah kadang-kadang aku yang nanya, anak lu udah bisa apa aja gitu. Jadi kayak bisa menyalurkan kesenangannya dengan anak kecil ke anak teman-teman atau anak saudara gitu kali ya? Iya gitu. Terus kan konten aku kan sehari-hari konten resep masakan gitu kan, dan itu kan memang berguna untuk keluarga mereka juga gitu. Untuk orang-orang yang punya keluarga, mereka mau masakin anak mereka gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Oke, nah kalau Kak Afifah sendiri gimana? Punya nggak temen di satu circle yang child free? Nggak ada, paling ya suami itu tadi. Suami itu yang awalnya child free, terus kemudian memutuskan ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, nah kalau buat Afifah sendiri gimana nih pendapatnya tentang orang-orang yang memilih untuk child free? Kalau aku pribadi sih nggak apa-apa ya, itu kan hak mereka untuk memilih dia ingin memiliki anak atau enggak gitu. Jadi kalau aku sih ya nggak apa-apa, nggak masalah aja gitu. Pasti mereka punya alasan-alasan kok dibalik keputusannya itu, banyak yang difikirkan lah gitu. Nah, terus bagaimana cara kalian menyikapi keputusan perempuan-perempuan yang berbeda dengan keputusan yang kalian punya? Harus saling mendukungkah atau bagaimana? Pastinya harus saling mendukung ya. Kayak kita tuh nggak bisa maksain point of view kita sama orang lain. Misalnya aku happy nggak punya anak, cuma berdua doang sama suami. Belum tentu teman aku kayak gitu, pasti ada juga yang pengen punya anak, ada yang happy sama anak-anak mereka gitu. Enggak, karena itu kan bukan tren ya, itu sebenarnya keinginan kita itu. Jadi kalau child free itu menurut aku bukan tren yang harus diikuti gitu.
semua orang bebas sih pengen hidup seperti apa sih menurut aku. Kalau menurut Kak Afifah gimana dengan keputusan masing-masing yang perempuan pilih yang mungkin berbeda dengan perempuan lainnya? Kamu setuju nggak kalau perempuan-perempuan ini tuh harusnya saling mendukung satu sama lain, bukan saling menghakimi? Setuju sekali sih kalau aku. Karena itu ya, kita tuh dibesarkan kan dari background yang berbeda. Terus dari pengalaman-pengalaman yang berbeda juga gitu kan. Kita nggak tahu apa aja yang sudah mereka hadapi, mereka jalani gitu loh. Jadi balik lagi di balik keputusan itu pasti banyak hal yang sudah mereka pikirkan. Jadi tugas kita sesama manusia ya, yaudah saling mensupport aja, mendukung, saling menghargai, tidak merendahkan satu sama lain, tidak menjudge lah istilahnya satu sama lain. Ya seperti itu.